Pernah nggak sih ngerasa lemes banget pas jam 3 sore? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal langsung bongkar misteri lelah jam 3 sore ini. Kita bakal cari tahu gimana sih cara meretas atau ngehack kimiawi otak kita sendiri supaya nggak gampang drop. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh situasinya. Kalian udah kerja keras dari pagi, terus jarum jam baru aja nunjukin jam 3 sore. Tiba-tiba, layar komputer di depan mata itu kerasa kayak bahasa alien. Kelopak mata berat banget kayak dikasih beban bertonton, dan otak rasanya ngeblank dan macet total. Kalau kalian pernah atau lagi natap kursor yang kedap-kedip tanpa ada satu ide pun yang muncul, tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian. Ini tuh fenomena yang universal banget, dan kita bakal bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar tubuh kita. Hal pertama yang harus banget kita buang jauh-jauh adalah rasa bersalah. Kita tuh gampang banget nyalahin diri sendiri, mikir kayak, aduh gue malas banget sih, atau kok gue nggak disiplin ya hari ini. Padahal, dengerin ya, bukan itu masalahnya. Ini sama sekali bukan tentang kurang motivasi atau etos kerja kalian yang jelek. Ini murni fenomena biologis. Otak kalian, mesin luar biasa yang kerja keras di dalam kepala kalian itu, pada dasarnya cuma lagi kehabisan bahan bakar. Beneran, sesederhana itu. Ibarat handphone, baterainya udah kedap-kedip merah dan minta segera di-charge. Kalau kita coba zoom in secara biologis, secara proporsi, ukuran otak manusia itu sebenarnya kecil banget. Beratnya cuma nyumbang sekitar 2% dari total berat badan kita. Sisanya yang 98% itu ya otot, tulang, dan organ tubuh lainnya. Jadi secara fisik, otak ini ibarat mesin yang super mungil. Tapi jangan sampai ukuran kecilnya ini nipu kalian. Ada satu angka yang bener-bener luar biasa, yaitu 20%. Walaupun beratnya cuma 2%, otak kita itu mengonsumsi 20% penuh dari total energi harian kita. Gila kan? 1/5 dari asupan energi kita setiap hari tuh cuma dipakai buat ngejaga satu organ kecil seberat 1,5 kilogram ini biar tetap jalan. Otak kita ini benar-benar superkomputer yang sangat rakus. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang dikonsumsi sama superkomputer yang rakus ini? Pastinya, dia nggak jalan pakai udara kosong kan? Mesin pemikir kita ini beroperasi pakai sumber bahan bakar yang spesifik banget. Dan yang paling utama itu adalah glukosa dan oksigen. Setiap kali kita mikir, mecahin masalah, atau bahkan cuma sekedar berusaha fokus ngerjain tugas, neuron-neuron di kepala kita tuh lagi ngelahap glukosa ibarat tungku api yang butuh banget batu bara. Nah, pas jam 3 sore tiba, sering banget cadangan batu bara ini udah mulai menipis drastis. Nah, di titik inilah banyak dari kita bikin kesalahan fatal. Waktu badan kerasa lemes, insting kita biasanya langsung nyari donat manis, permen, atau minuman boba yang manis-manis. Hati-hati, ini jebakan glukosa. Ngasih gula instan ke otak saat lagi lelah, itu sama aja kayak nuangin bensin ke atas api unggun. Apinya meledak gede seketika, tapi habis itu langsung mati. Padahal, yang sebenarnya otak kalian butuhkan itu adalah karbohidrat kompleks dan lemak sehat. Mereka ini kerjanya kayak kayu bakar, ngasih energi yang konstan, stabil, dan pastinya tahan lama. Kalau kalian tetap nekat milih donat manis tadi, inilah yang bakal terjadi. Kita sebut ini the spike and the crash, atau lonjakan dan kejatuhan. Awalnya, kalian mungkin bakalan rasa luar biasa selama sekitar 20 menit. Energi melonjak agresif, ngerasa bisa naklukin dunia deh pokoknya. Tapi lonjakan gula darah yang tiba-tiba itu memaksa tubuh ngelepasin insulin dalam jumlah besar buat nekan gulanya. Begitu insulin ini beraksi, gula darah kalian bakal langsung terjun bebas. Crash! Ini adalah fase kejatuhan energi yang parah banget, yang justru bikin kalian ngerasa jauh lebih ngantuk dan lemas daripada sebelum makan camilan manis tadi. Tanpa sadar, kalian baru aja memperparah masalahnya. Oke, kita lanjut lihat gimana hubungannya sama lapisan biologi berikutnya. Kita kan udah bahas bahan bakarnya. Sekarang, coba kita ngomongin pelumasnya. Mobil butuh bensin, tapi mesinnya juga butuh oli kan, biar bisa jalan mulus. Nah, sama kayak otak kita. Otak itu dikendalikan oleh oli kimiawi yang secara ilmiah kita kenal sebagai neurotransmitter. Mereka ini tuh kurir kimiawi yang nganterin pesan lewat sinapsis di otak kita. Dan mereka lah yang nentuin gimana perasaan kita, seberapa tinggi energi kita, dan seberapa tajam kita bisa mikir. Jenis neurotransmitter tuh ada banyak, tapi hari ini kita bakal fokus ke dua pemain utamanya aja. Yang pertama adalah dopamin. Coba bayangin dopamin ini kayak pedal gas buat mesin otak kalian. Ini adalah neurotransmitter yang tanggung jawab langsung buat nyiptain fokus yang super tajam, dorongan buat bertindak, dan tingkat motivasi yang tinggi. Jadi kalau kalian lagi ngerasa semangat banget ngerjain sebuah project, atau ngerasa bener-bener in the zone, nah itu artinya dopamin lagi membanjiri sistem tubuh kalian. Terus pemain kedua kita namanya GABA atau gamma aminobutyric acid. Kalau tadi dopamin itu ibarat pedal gas, nah GABA ini adalah remnya. GABA ini kerjaannya sebagai neurotransmitter penghambat. Tugas dia itu buat nenangin sistem saraf, ningkatin rasa rileks, dan intinya mencegah mesin otak kita dari yang namanya overheating atau kepanasan. Bayangin kalau nggak ada GABA yang cukup,
Otak kalian bakal terus lari kencing tanpa henti, sampai akhirnya kalian ngalamin kelelahan mental atau bahkan burnout yang parah. Terus biasanya apa sih yang orang lakuin pas jam 3 sore selain cari yang manis-manis? Yap, bener banget, nenggak secangkir kopi hitam. Secara insting kita nyari kafein buat memicu dopamin dan nginjak pedal gas otak kita. Tapi ini malah memunculkan apa yang kita sebut masalah kopi hitam. Konsumsi kafein dalam jumlah tinggi sendirian emang ngasih kita stimulasi dan energi. Tapi karena dia cuma nginjak pedal gas tanpa nyentuh rem sama sekali, efek sampingnya lumayan ganggu. Mulai dari gelisah, jantung berdebar-debar sampai rasa cemas yang gak nyaman. Mata sih emang melek, tapi pikiran malah berantakan dan gak bisa fokus dengan tenang. Nah, ini dia yang ngebawa kita ke sebuah trik nootropik atau peretasan otak yang paling keren. Gimana kalau kita bisa dapat dorongan energi dari kafein, tapi tanpa ngerasain efek cemasnya? Jawabannya ternyata ada pada L-theanin. Ini tuh asam amino alami yang banyak banget ditemuin di dalam daun teh hijau. Kalau kafein ngasih stimulasi dengan memicu dopamin, L-theanin ini bakal menyeimbangkannya dengan cara ningkatin kadar GABA yang ngasih efek tenang tadi. Jadi pas kita gabungin keduanya, efek samping negatifnya bakal hilang. Kita bahkan dapat sinergi yang sempurna, fokus yang tajam banget kayak laser, tapi tanpa rasa cemas sedikit pun. Poin krusialnya di sini adalah penggabungan dua senyawa ini bakal nyiptain suatu kondisi yang sering disebut sebagai fokus tenang atau calm focus. Bisa dibilang ini tuh cawan sucinya produktivitas. Ini adalah kondisi di mana kalian punya energi dan motivasi buat nyelesain tugas-tugas terberat sekalipun, karena didorong sama kafein. Tapi di saat yang sama, pikiran kalian tetap jernih, stabil, dan rileks berkat dukungan L-theanin. Kalian gak bakal ngerasa keburu-buru atau panik. Kalian cuma ngerasa super efisien dan bener-bener pegang kendali. Oke, kita udah bahas lumayan banyak teori soal biologi dan kimiawi otak ya. Sekarang, mari kita bikin ini jadi sesuatu yang super praktis buat diterapin sehari-hari. Kalau kalian mulai ngerasa otak mulai lemot hari ini dia langkah-langkah anti lemas yang cepat dan bisa langsung dipraktikan. Pertama, hidrasi. Ayo, minum segelas penuh air putih sekarang juga, karena otak kita itu sensitif banget sama yang namanya dehidrasi. Kedua, tarik nafas dalam-dalam buat ngisi ulang mesin otak pakai oksigen yang dia butuhin. Dan yang ketiga, stop kebiasaan ngemil gula berlebih pas lagi capek. Jauhin deh jebakan spike and crash tadi. Ngubah cara kita ngerespon rasa lelah itu bener-bener bisa ngubah produktivitas kita secara keseluruhan loh. Daripada capek-capek ngelawan sinyal biologis tubuh kalian, mending belajarlah buat meretasnya. Pakai kombinasi nutrisi yang tepat. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, saya mau lempar satu pertanyaan dibuat kalian. Apa sih kombinasi andalan kalian buat meretas kimiawi otak pas energi udah mulai anjlok? Kalian ini tim kopi, tim teh hijau, atau mungkin punya rahasia lain? Coba deh langsung aja bagikan di kolom komentar di bawah. Makasih ya udah ngupas tuntas topik ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.